Beliau dengan bahasa gampangannya dari awal beliau mengatakan, siapapun orang yang punya cita-cita tinggi, apapun cita-cita itu, apapun cita-cita itu, baik itu cita-cita yang berkaitan dengan surga, akhirat, atau cita-cita yang berkaitan dengan dunia, menginginkan untuk mendapatkan pekerjaan, menginginkan untuk mendapatkan kepemimpinan, bercita-cita untuk mendapatkan ilmu, bercita-cita itu, kalau memang dia itu kepingin menjadi ras muqtadabihi, karena itu sangat tergantung ya ikhwan kepada cita-cita. Kalau memang bayangannya antum itu hanya kepingin jadi rumput dan kepingin jadi sampah kehidupan, ya silahkan berbuatlah semaumu. Kalau memang kepingin jadi sampah kehidupan, terus pokoknya urip segini wae, yang mau apa lagi, pokoknya bisa makan, yang pokoknya nanti kalau masuk surganya ekonomi, dapat istri ya jelek-jelek titik nggak apa-apa kayak ketek, ya. Ini ya kalau nanti dapat pekerjaan ya nggak apa-apa tukang tukang sampah, ya nanti kalau apa tinggal ya di kubu-kubu kerja nggak apa-apa, pokoknya nikmati aja. Nah, kalau mau begitu ya monggo ya, terus nggak usah belajar. Tapi kan nggak ada tuh orang yang punya cita-cita yang begitu, kecuali orang itu harapan dan cita-citanya sama, kepingin menjadi yang super, menjadi yang paling bagus. Itu cita-cita semua manusia itu sama ya. Yang membedakan itu langkah, yang membedakan itu langkah. Kalau anak tanya sama antum ya akhwin, antum itu kalau mau nikah dengan wanita yang sangat cantik atau yang biasa-biasa saja? Ini mana ya akhwan? Ya, anak dan antum sama. Kalau anak tanya akhwat, kalau maunya itu nanti dilamar oleh ikhwan yang super atau yang kuper, semuanya sama ya. Kalau nanti ini ya, selesai dari sini kepinginnya itu sudah ini aja, atau ngambil S1, S2, S3, es krim, sopong, atau ya Ustaz ngini wae. Semua orang tuh ya akhwan punya fitrah, dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, punya satu fitrah yang sama, kepingin menjadi yang terbaik. Kalau dia jadi pedagang, dia kepingin jadi pedagang yang sukses. Kalau dia itu jadi orang yang kepingin mempunyai pemimpin, ya nggak cukup ya saat jadi kepala RT rapopo, enggak, harapannya itu jadi ini begitu. Kalau kemudian dia itu adalah semua begitu, lawang hal ini sudah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang itu mempunyai karakter yang begitu. Lah, yang membedakan kenapa kemudian ada yang berhasil, ada yang tidak setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membedakan itu langkah. Tatkala kita lihat orang-orang yang berhasil ya akhwan, yang kita lihat orang-orang yang berhasil, maka antum jangan lihat tatkala dia sudah berhasil. Ingat, tidak ada pohon yang menjulang tinggi ke angkasa kecuali mempunyai akar yang sangat kuat menghunjam ke bawah tanah. Kalau kita lihat gedung yang menjulang ke angkasa, antum jangan lihat gedungnya, lihat sebelum bangun gedung itu butuh pondasi yang sangat kuat. Seiring dengan cita-cita yang dibangun untuk membangun gedung, seiring dengan itulah pondasi harus dibuat. Kalau memang rencananya itu adalah bangun rumah 1 lantai, iya pondasi 1/2 meter cukup ya, gak capek-capek, gak kaken bondo.
Tapi kalau yang diimpikan itu adalah gedung 10 lantai, kemudian membangun pondasi cuma setengah meter, siap-siap ambruk. Ini sunnatullah di muka bumi, tidak bisa dihindari. Antum kalau melihat pohon yang akarnya pendek, dia nggak pernah bisa menjadi tinggi, dia hanya akan menjadi rumput. Kita kalau melihat apapun ya akhwan, yang menjulang tinggi ke permukaan, mesti di baliknya ada sesuatu yang sangat kuat, di baliknya ada sesuatu yang sangat berat. Dan itu tadi disebutkan oleh beliau, yang disebutkan oleh beliau tadi, Masya Allah, jadi perkasa, nggak mudah, jadi melayang, jadi kalau mendapatkan pujian tidak mudah terhempas. Kalau mendapatkan celaan, dia itu tahu jalannya, jadi mampu menghadapi aral melintang yang ada di jalan, rawe-rawe rantas, jadi malang-malang putung, istilahnya orang Jawa. Jadi apapun yang ada di hadapan dia dihadapi, siap untuk melakukan semua itu, siap untuk melakukan semua itu. Kalau kita lihat Bukhari, jangan lihat Bukharinya tatkala dia sudah jadi Imam Bukhari, lihat bagaimana dia pada waktu masa kecilnya belajar. Kalau antum melihat Imam Syafi'i, para ulama-ulama kita, lihatlah bagaimana mereka itu belajar. Allah Subhanahu wa ta'ala ya akhwan, itu ingin melihat kepada kita, ingin melihat kita, sopo di antara kita yang layak diberi anugerah. Sudah sering kita ulang-ulang bahwasanya ilmu ini anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi Allah tatkala ngasih, nggak taala memberikan anugerah itu gak ngawur, nggak pakai undian, tapi Allah benar-benar tahu orang ini layak dipilih atau tidak. Dan sekali lagi ana tegaskan, pilihan Allah itu bukan untuk glamornya dunia, tapi keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu. Terkadang glamornya dunia itu adalah malapetaka kehidupan, dan terkadang orang yang tidak pernah dikenal oleh orang, dia adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, semua itu titik kuncinya itu 3. Beliau mengatakan wa milaku dzalik, kendalinya, titik kuncinya itu hanya 3. Hajrul awaid wa qata'ul alaik al-ha'ila bainaka wa bainal matlub. Yani apa tadi? Al-ha'ila bainaka wa baina al-matlub. Wa milaku dzalik, dan kunci dari itu adalah hajrul awaid, tinggalkan semua adat kebiasaan orang. Wong itu kan kalau dibiarkan ya kawan, orang itu kalau nggak punya beban apapun, yang paling enak urip itu apa? Bangun, jalan-jalan, istirahat, makan, tidur, nyantai, dulinan game, makan lagi, cari warung, nyantai, ngobrol. Itu toh yang diinginkan oleh manusia. Kalau orang itu nggak punya beban, ya begitu cara hidupnya. Itu awaid. Siap tinggalkan itu. Mati Ustaz? Enggak kok. Itu lakukan sekedar kebutuhan, bukan keinginan. Orang itu nggak bisa ya akhi meninggalkan awaid secara totalitas, karena kita manusia bukan malaikat. Karena kita itu makhluk bernyawa, bukan batu. Kita butuh makan, tapi makan itu sebutuhnya, bukan patokannya adalah makan, patokannya butuh, bukan pingin ya. Oleh karena itu urusan makan nggak perlu jadi masalah. Ada makanan dimakan, nggak ada makanan disabari. Makannya sate dimakan, makanannya sate terong ya dimakan. Jadi nggak usah
makan sate, pergi 1 jam untuk cari warung. Ya Rob, gara-gara mulut harus meninggalkan waktu 2 jam untuk sekedar lesan, sekedar lidah. Makanan itu kalau sudah sampai perut itu loh sama saja, mau sate daging, mau apa ini apa, kalau tidak sampai perut itu sama. Apalagi kalau sudah keluar, yang sate itu lebih busuk daripada yang telo. Faya subhanallah, ini gara-gara apa itu? Sesuatu yang sifatnya itu kebutuhan manusia ya akhwan. Kalau kita punya cita-cita yang tinggi, butuh sesuai dengan kebutuhan, jangan turuti keinginan. Ini orang itu ya akhwan, tidur nuruti pingin, istirahat nuruti pingin, itu loh gak ada selesainya. Hajrul awaid, dan itu harus kita sadari. Yang kedua ya akhwan, qat'ul alaik. Qat'u al-alaik, memutus semua penghalang, semua yang alaqah, yakni semua yang berkaitan dengan diri, al-hailah bainaka wa bainal matlub, yang menghalangi antara engkau dan antara cita-citamu. Dalam sebagian bahasa para ulama, qat'ul alaik wa qat'ul awaik. Apa maknanya ya akhwan? Penghalang manusia itu ada 2 sisi. Penghalang dalam diri sendiri, penghalang dalam diri sendiri, yaitu tadi males, yani futur, mana ya, yani di apa itu, masalah ini masalah itu yang dalam diri sendiri, merasa nggak serok. Yang kedua ya akhwan, awaik, penghalang dari sisi luar. Ada teman bermasalah, makanannya nggak enak, airnya asin, banyak nyamuknya, ustadz nggak seneng, nggak menyenangkan, apalah begitu. Kalau orang itu nggak mampu menghadapi ini, siap-siap aja jadi sampah kehidupan. Di sini mondok, ustadz airnya asin, tak pindah aja, yani ke air yang tawar. Silahkan ya, pindah antum ke air yang tawar. Sampai di air yang tawar, ustadz di sini nggak seneng, ada teman yang menjengkelkan, mau pindah pondok, monggo silahkan pindah pondok ke pondok yang ketiga. Sampai di pondok yang ketiga, ustadz di sini roto-roto makanannya pedes, anak tak pindah aja, pindah ke pondok yang keempat. Sampai di pondok yang keempat, ustadz di sini makanannya kurang asin, mau pindah silahkan. Kalau mau pindah, mau hidup di mana ya akhi? Orang itu selagi masih di muka bumi akan mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Kalau menginginkan semuanya nyaman, itu nanti tatkala kaki kita sudah menginjakkan di tanah surga. Selagi masih hidup di alam dunia, kita harus siap untuk menghadapi kondisi apapun. Kalau ingin menggapai cita-cita yang kita inginkan, ingin menggapai cita-cita yang kita inginkan. Nah, ini yang diucapkan Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan intaha kalamu, sampai di sini nukilan dari ucapan Ibnu Qayyim, fama ajmalahu dzikra wa tabsirah. Jadi alangkah mulianya, alangkah bagusnya peringatan dari beliau ini.